Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi saat sore hari ini, di mana saya ucapkan sebelumnya selamat melaksanakan ibadah Jumat Agung hari ini. Kiranya kita semua dalam pertolongan dan lindungan Tuhan. Kita tahu bahwa Jumat Agung, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menceritakan tentang bagaimana Tuhan mengimplementasikan kasih-Nya bagi setiap orang yang Ia sayangi lewat karyanya di atas kayu salib. Ia menebus, Ia membebaskan, Ia memperdamaikan, Ia melepaskan setiap orang dari lumpur dosa itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan saat sore hari ini, yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-49. Beginilah firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang yang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia bukan hal yang gampang, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau kita melihat kronologi kejadiannya ini, menceritakan betapa sakit dan berat untuk dijalani. Tetapi karena kasih Tuhan, Ia rela menjalankan visi untuk penyelamatan itu. Ia rela disalibkan, diludahi, diolok-olok, ditendang, memikul salib yang sangat berat, hingga Ia berkata di atas kayu salib nanti, "Sudah selesai." Ini adalah bentuk tanggung jawab Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang. Kalau kita melihat kembali kepada konteks perjanjian lama, di mana dosa ini pada awalnya disebabkan oleh manusia yang diciptakan Tuhan, pertama yaitu Adam dan Hawa, yang disebabkan oleh ular yang dipengaruhi oleh iblis, sehingga Adam dan Hawa melanggar setiap firman Tuhan. Dan itulah yang membuat manusia memiliki hubungan yang jauh daripada Tuhan. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita juga melihat bahwa Tuhan tidak begitu saja melepaskan diri, melepaskan dan membiarkan manusia jatuh dalam dosa. Namun Ia memiliki visi untuk menyelamatkan manusia, walaupun bukan saat itu. Tetapi di dalam Kejadian 3:15, Dia jelas mengatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu adalah janji Tuhan, bahwa adalah satu orang nanti yang lahir dari keturunan manusia ini, itu nanti akan membebaskan manusia dan mengalahkan kuasa iblis di atas kayu salib. Kita melanjutkan dari kitab demi kitab sampai kitab Perjanjian Baru, menjelaskan bahwa ketika Yesus datang, di mana adalah satu janji yang Tuhan janji dalam Kejadian 13,
sampai saat itu. Di dalam Perjanjian Baru jelas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis bahwa Yesus telah datang. Di mana kita bulan 12 kemarin telah kita menyaksikan bersama dan mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya Yesus yang kita peringatkan saat ini mati untuk kita semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa proses ini menjalankan penebusan bukanlah suatu proses yang gampang. Kita melihat bahwa ada banyak sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita laksanakan secara pribadi, tetapi Tuhan menjalankan itu dengan penuh kasih dan kesetiaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk mengingat kembali ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebelum ia menyerahkan dirinya kepada Allah. Yang pertama adalah di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata mengampuni ini merupakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan, ya. Di mana orang-orang pada saat itu, orang-orang Farisi berkata, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Tuhan Yesus pada saat itu tidak ditemukan dia memiliki kesalahan apapun. Tetapi karena orang-orang Farisi, orang-orang berdosa mengatakan, salibkan dia, maka Yesus berkata di atas kayu, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Banyak orang-orang yang sudah berdosa mengkhianati Yesus, mengkhianati Tuhan. Apakah Tuhan balas? Tidak. Tuhan tidak pernah membalas. Yesus menjawab pada saat itu berkata kepada Allah, Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita sebagai orang percaya seringkali mengkhianati hati Tuhan, tetapi pengampunan kita selalu ada bagi setiap orang berdosa, termasuk kita, saya dan saudara semua. Ada perkataan lagi yang kedua. Dia mengatakan bahwa di dalam Lukas pasal 23 ayat 43, dia mengatakan, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Dalam proses penyaliban Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 2 orang berdosa di samping kiri dan kanan. Lalu di saat detik-detik kematian, ada 1 orang berkata, Tuhan, ingat aku nanti ketika Engkau bersama-sama dengan Bapa di surga. Maka muncullah statement ini, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersamaku di dalam Firdaus. Bagaimana kasih Tuhan? Ya, detik-detik yang kritis pun Tuhan masih memberikan pengampunan di setiap orang yang menyebut namanya dan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang ketiga adalah, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya berdiri di sana, ia berkata, inilah anakmu, inilah ibumu. Di sini Yesus menyerahkan Maria, ibu Yesus, untuk dirawat oleh murid yang dikasihinya. Sejauh yang dicatat dalam Alkitab, hanya murid itulah yang berada di lokasi penyaliban Yesus Kristus. Dia sedang menyerahkan ibunya, Maria, kepada murid-muridnya yang lain, karena mereka menyaksikan bagaimana Yesus Kristus disalibkan.
Ada perkataan yang keempat Allah. Dia mengatakan bahwa di dalam Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34 dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah bentuk kemanusiaan Yesus Kristus, di mana begitu berat siksaan yang dia hadapi saat itu, sehingga diri secara kemanusiaan tidak sanggup untuk melewati itu. Saya sedikit berpikir, saya dan saudara, jika kita berada di posisinya barangkali kita tidak mampu, tetapi kita bersyukur ada satu pribadi yang melewatkan kita dari hukuman dosa itu. Perkataan yang kelima, dia berkata dalam Yohanes 19 ayat 24, aku haus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku haus merupakan bentuk yang dialami oleh Yesus Kristus, di mana pada saat itu Yesus mengalami banyak darah bercucuran, banyak cairan tubuh, ia belum makan, ia belum minum sejak perjamuan kudus. Dan pada kondisi yang sangat mengenaskan itu, dia berkata, aku haus. Dia haus, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-6 atau bagian yang ke-6 perkataan Yesus adalah sudah selesai. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pastor Hamilton mengatakan bahwa perkataan terakhir ini, kata sudah selesai, merupakan seruan kemenangan, bukan seruan keputusasaan. Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini sesuai dengan rencana Allah. Penyelamatan manusia telah dilakukan. Kasih Allah telah dinyatakan untuk setiap manusia. Kata sudah selesai merupakan bentuk tanggung jawab, bagaimana Allah melewati semua proses penebusan itu. Dan yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Seperti yang dikatakan dalam teks ini, sebelum Yesus mati, maka ia terlebih dahulu menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali ke dalam konteks perjanjian lama, Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel sebagai salah satu bentuk atau cara mereka melakukan agar mereka berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi saat ini bukan lagi kita memenuhi hukum Taurat itu, tetapi kita cukup percaya akan karya Kristus yang telah menebus kita. Maka hubungan kita dengan Allah memikir adalah hubungan yang senantiasa terjalin, terpulihkan seperti yang dulu. Walaupun Allah semakin imanen dan transenden, tetapi hanya satu, kita senantiasa bisa menyampaikan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dilanjutkan nanti adalah turunnya hari Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah yang bekerja bagi setiap manusia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kembali kita mereview diri kita pribadi lepas pribadi, bahwa Yesus Kristus menjalani hukuman ini agar kita lepas dari belenggu dosa. Yang menjadi aplikasi bagi kita, mari kita lepaskan setiap dosa-dosa yang senantiasa kita lakukan tiap-tiap hari, yang mungkin seringkali kita menyakiti hati Tuhan, seringkali kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk saat ini, untuk senantiasa datang kepada Dia yang mempunyai segala kuasa Tuhan itu.
Maka saya menemukan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan bahwa ada beberapa aspek dari pengorbanan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Dia adalah Yesus Kristus sebagai ganti kurban. Ya, ganti kurban. Kalau di dalam perjanjian lama bahwa kurban itu merupakan satu penebus dosa, maka tanpa kita memberikan kurban, maka dirinya sendiri yang menjadikan kurban. Kemudian makna dari penyaliban Yesus Kristus adalah memperdamaikan. Yang dari dahulu adalah hubungan Allah dengan manusia sangat rentang, jaraknya jauh, tetapi karena Dia datang sebagai jembatan antara Allah dan manusia. Yang ketiga adalah pembebasan. Dia memberikan pembebasan bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita benar-benar mengambil momen yang benar, ya, momen-momen indah, karena kasih Kristus senantiasa berada dalam hidup kita. Mari senantiasa kita mendengarkan dan melekatkan diri kepada Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan Shalom. Tuhan memberkati.